Di balik riuhnya kota Jakarta Timur yang tak pernah tidur, ada api yang tersembunyi. Api yang siap membakar lebih dari sekadar gedung dan kendaraan. Api yang menyulut ketegangan antara aparat dan kekuatan gelap yang menguasai jalanan. Saat aku, Alif, seorang babinsa yang berusaha menjaga kedamaian, tiba-tiba menjadi sasaran serangan brutal dari ormas pemuda Pancasila, aku tahu pertarungan ini bukan sekadar soal kekuasaan, melainkan tentang siapa yang berani menentang kegelapan yang mengancam jiwa dan masa depan. Tapi, apa yang terjadi ketika musuh terbesar justru adalah seseorang yang dulu kuanggap sahabat? Namaku Alif. Seorang babinsa di wilayah Jakarta Timur. Tugasku sederhana di atas kertas. Menjaga keamanan lingkungan, membina masyarakat, dan memastikan tak ada yang keluar jalur. Tapi hidup di kota ini, dengan semua kerumitannya, membuatku sadar bahwa pekerjaan ini lebih dari sekadar seragam dan laporan harian. Ini adalah tentang hati, dan terkadang tentang nyawa. Sudah lebih dari 5 tahun aku ditugaskan di wilayah ini. Lingkungan padat penduduk, banyak pendatang, dan perlahan mulai tumbuh semacam kerajaan liar yang tak pernah tercatat dalam peta resmi pemerintah. Di balik gang-gang sempit dan warung kopi pinggir jalan, hidup sekelompok orang yang tak takut siapapun. Bahkan pada negara, mereka menyebut dirinya ormas. Tapi yang mereka jaga bukanlah nilai, melainkan wilayah kekuasaan. Dan sayangnya, semakin hari, keberadaan mereka bukan makin kecil, tapi makin kuat. Mereka bisa memutus aliran air warga, menarik iuran suka-suka, bahkan mengatur siapa yang boleh buka usaha di lingkungan ini. Anehnya, sebagian warga justru merasa terlindungi. Malam itu, sekitar pukul 11 lewat, aku sedang berpatroli seorang diri. Biasanya aku ditemani oleh Pak Harun, ketua RT yang juga pensiunan polisi, tapi beliau sedang sakit. Jadi aku hanya ditemani suara langkah kakiku sendiri, bergema di jalanan sempit berubin kasar. Langit mendung, aroma tanah basah terasa pekat, dan udara malam seperti menyimpan sesuatu yang tidak beres. Aku melewati warung Maksari, lampunya padam, pintu digembok dari luar. Tak biasa. Biasanya warung itu buka sampai larut. Aku berjalan pelan, lampu senter kecil di tanganku menyapu sisi kanan jalan. Di tikungan berikutnya, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku mengeras. Kaca etalase warung Pak Darto pecah berhamburan, dan pintunya terbuka lebar. Tidak ada tanda-tanda pencurian, hanya kerusakan. Seperti amarah yang tak tersalurkan. Astagfirullah. Gumamku, lalu mengambil ponsel untuk menghubungi kantor Koramil. Sebelum aku sempat menekan tombol panggil, suara langkah cepat terdengar dari belakang. Refleks, aku menoleh. Tapi yang kulihat bukan 1 orang, 5, 6, 7 orang datang dari arah Gang Buntu. Mereka mengenakan jaket hitam dengan lambang kepala banteng di punggungnya. Beberapa membawa kayu, 1 orang tampak mengantongi botol plastik berwarna gelap. Aku mengenali simbol itu. Ormas yang sudah lama jadi duri di wilayah ini. Tanpa basa-basi, 1 dari mereka melangkah cepat ke arah motorku yang terparkir tak jauh dari warung. Botol itu disiramkan ke badan motor. Bau menyengat langsung menusuk hidung, oli bekas. "Hei!" teriakku, terlambat. 1 dari mereka sudah menyulut korek. Api kecil menari di ujung batang kayu. Jantungku berhenti sesaat. Aku berlari, menarik pentungan, kecil dari saku samping. "Jangan main api di wilayah ini." Suaraku bergetar marah. Salah 1 dari mereka tertawa. "Wilayah ini wilayah kita, Pak Tentara. Bukan lu yang ngatur." "Lu pikir ini lelucon? Itu kendaraan dinas negara." Bentakku. Tapi, nyaliku diuji. Mereka tak mundur. Bahkan mendekat. 7 lawan 1. Aku tahu, 1 gerakan salah bisa berakhir fatal. Api itu dilempar, tapi jatuh beberapa sentimeter dari motor. Tidak langsung membakar, tapi cukup memberi pesan. Mereka tidak sedang bermain-main. Mereka mengancam, dan aku hanya sebatang tubuh dalam seragam hijau yang tak bisa bicara banyak ketika nyawa dipertaruhkan. Aku mundur. Perlahan. Tapi mataku menghafal wajah-wajah mereka. Salah 1 dari mereka, berkulit sawo matang, dengan tato samar di tangan kiri, menatapku dengan mata yang tidak asing. Ada rasa perih yang tiba-tiba menyusup.
Tapi aku belum bisa percaya pada ingatanku. Mereka pergi dengan tertawa, seperti habis menertawakan negara. Dan aku berdiri sendiri di tengah malam, di depan motor yang kini belepotan oli, dengan hati yang bergejolak antara marah dan bingung. Aku menelpon dan Ramil. Laporan dibuat. Tapi seperti yang sudah-sudah, kasus akan berjalan lambat. Mereka terlalu licin, terlalu punya orang dalam. Bukti tak cukup, dan warga enggan bersaksi. Mereka takut. Malam itu aku pulang dengan tubuh utuh tapi jiwa koyak. Istriku sudah tidur. Anakku tertidur di pangkuannya. Aku duduk di teras, menatap langit yang gelap. Kilat menyambar jauh di utara. Hujan sebentar lagi turun, tapi badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sejak malam itu, aku mulai merasa bahwa seragam ini tak lagi membuatku kebal. Ketika motor dinas disiram oli dan nyaris dibakar di depan mataku, aku sadar. Perlindungan yang dulu aku pikir otomatis datang karena aku aparat, hanyalah ilusi. Pagi harinya motor itu sudah dibersihkan, tapi bau oli tetap melekat seperti sisa, luka yang belum sembuh. Meskipun tubuhku tidak tersentuh, ada bagian dalam diriku yang seolah sobek. Aku tidak hanya marah, aku terhina. Mereka tidak sekadar mengancam. Mereka sedang mempermainkan simbol negara, dan yang lebih menyakitkan, mereka melakukannya tanpa rasa takut. "Gimana kejadian semalam, Liv?" tanya Pak Harun saat aku duduk di pos RW pagi itu. Wajah beliau masih pucat, namun seperti biasa, matanya tajam, membaca setiap gerak-gerikku. Aku hanya menghela napas panjang. "Mereka semakin berani, Pak. 7 orang. Lengkap dengan oli dan pemantik. Kalau aku telat 1 menit saja, motor itu pasti sudah hangus." Pak Harun mengangguk pelan, lalu bersandar ke sandaran kursi plastik yang sudah tua. "Ormas sekarang bukan kayak dulu. Dulu mereka masih ngerti batas. Sekarang, yang mereka patuhi cuma uang dan pemimpin mereka yang licik itu." "Dan kita?" tanyaku lirih. "Harus diam terus?" Pak Harun menatapku lama. "Kita ini ibarat air, mereka api. Kalau kita salah bergerak, bukannya padam, malah makin menyebar." Aku menunduk. Kata-kata itu seperti tamparan. Tapi di dalam diriku, rasa sabar mulai kehilangan tempat. Aku mulai menyusun laporan internal, berisi catatan lengkap kejadian malam itu. Wajah-wajah yang sempat kulihat, hingga petunjuk samar seperti tato di tangan salah satu pelaku. Tato itu terus membayangiku. Garis-garis kasar bergambarkan tombak, menyilang dengan huruf R di tengahnya. Dan entah kenapa, ingatanku seperti membawa kembali pada masa lalu. Ada seseorang yang dulu sering menggambar lambang yang mirip. Saat kami duduk di lantai rumah, coret-coret di kertas buram, saling tukar cerita masa depan. Namanya Rizal, sahabat kecilku. Anak yatim yang tinggal di gang belakang. Kami besar bersama. Main layangan, bantu ibu jual gorengan, bahkan pernah sama-sama nyolong mangga dari halaman rumah Bu RT. Tapi setelah SMP, Rizal hilang. Katanya kabur dari rumah karena dianiaya pamannya. Sejak itu, tak ada kabar. Sampai tadi malam, samar-samar aku merasa mengenal sepasang mata itu. Dingin. Tapi dalam sore harinya, aku patroli lagi. Kali ini aku tidak sendiri. 2 anggota Linmas ikut bersamaku, meskipun hanya bermodal senter dan pentungan. Kami melewati gang-gang kecil yang terasa seperti lorong sempit penuh mata. Tidak ada suara, tapi ada tatapan curiga dari jendela yang setengah terbuka. Aku berhenti di depan bengkel tua di dekat jembatan kecil. Bengkel itu dikelola oleh seorang pria tua bernama Mang Dodi. Biasanya ramai, tapi hari itu sepi. Aku mengetuk pagar besi yang setengah karatan. "Assalamualaikum." Tak ada jawaban. Ku ketuk lagi. Masih sepi. Tapi aku bisa mendengar suara gesekan dari dalam. Seperti seseorang sedang buru-buru menyembunyikan sesuatu. Aku memberikan isyarat ke Linmas untuk berjaga di pintu belakang. Perlahan, aku mendorong pintu depan yang tak terkunci. Di dalam, baunya menyengat. Minyak, pelumas, dan sesuatu yang terbakar. Dan di pojok ruangan aku melihatnya. Sebotol oli bekas, masih baru dibuka, dan korek api tergeletak di lantai.
Siapa di sana? Tanyaku tegas. Tiba-tiba, seseorang melompat dari balik lemari onderdil. Sosok pria muda dengan jaket hitam dan penutup kepala. Aku refleks menarik tongkat dan bersiap menyerang, tapi dia kabur lewat jendela belakang yang sudah dibuka. Aku mengejar, teriakkan nama Linmas di belakang. Kejar! Lewat gang kiri. Kami berlari melewati gang sempit. Pria itu lincah. Aku nyaris terjatuh saat menginjak selokan kecil. Dia melompat ke tembok, lalu hilang di antara deretan rumah padat. Tapi sesuatu tertinggal, sebuah topi. Dengan bordiran kecil di bagian dalamnya, huruf R. Dan entah kenapa, darahku seperti berhenti mengalir. Rizal, aku pulang dengan tubuh basah keringat. Tapi hatiku lebih berat dari sebelumnya. Jika benar itu dia, apa yang membuatnya terlibat? Apa yang membuatnya sampai pada titik menyiram oli ke motor temannya sendiri? Malam itu, aku duduk lama di kamar. Di samping tempat tidur, anakku tertidur nyenyak, memeluk boneka kecil. Istriku mengusap lenganku. Kamu kelihatan capek banget, katanya lembut. Aku menatapnya, ingin cerita, tapi tak sanggup. Karena bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa di luar sana, dunia sedang retak. Dan retakan itu dimulai dari wajah sahabatku sendiri. Bau oli masih tercium di pikiranku, dan percikan api itu belum padam. Pagi itu aku berdiri lama di depan cermin, memandangi wajahku sendiri. Bukan karena ingin merapikan rambut atau memperbaiki keras seragam, tapi karena aku ingin mengenali siapa sebenarnya diriku sekarang. Apakah aku masih seorang babinsa yang bisa diandalkan? Atau hanya simbol kosong yang digerogoti oleh ketakutan dan keraguan? Aku membawa topi yang tertinggal semalam ke kantor Koramil. Dalam hati, aku tahu benda itu tidak akan dianggap bukti cukup kuat. Tapi aku tetap mencobanya. Aku ingin suara dan laporanku terdengar, meskipun hanya bergema di ruang yang sunyi. Ini, kau yakin milik salah satu pelaku? Tanya Pak Dan Ramil, sambil membolak-balik topi usang itu. Aku mengangguk. Saya yakin. Dia salah satu dari mereka. Saya melihatnya. Tato di tangan kirinya sama persis dengan yang saya ingat. Dan saya kenal orang itu. Pak Dan Ramil mengangkat alis. Kenal? Aku menatap meja kayu di hadapanku. Teman kecil saya, namanya Rizal, Henning. Suara kipas angin tua di pojok ruangan menjadi satu-satunya yang terdengar. Pak Dan Ramil bersandar, mengusap dagunya pelan. Kau tahu, Liv, tugas kita memang menjaga ketertiban. Tapi saat masalah menyangkut teman masa lalu, kau harus berhati-hati. Jangan sampai rasa pribadi mengaburkan profesionalitas. Aku mengangguk, meskipun dalam hati ingin berkata, justru karena aku kenal, aku tidak akan ragu bertindak. Setelah keluar dari kantor, aku berjalan menyusuri pasar kecil di sekitar kelurahan. Banyak wajah yang kutemui di sana, tapi hari ini ada perbedaan. Tatapan orang-orang seperti penuh bisik yang tak terucap. Mereka menunduk saat aku lewat, menghindari kontak mata. Di warung kopi Bu Yuni, biasanya aku disuguhi teh panas dan celoteh ringan. Tapi hari itu, Bu Yuni hanya menyodorkan gelas dengan cepat, lalu masuk ke dalam tanpa banyak bicara. Hatiku makin tak tenang. Aku sadar. Warga mulai takut. Bukan padaku, tapi pada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bersembunyi di balik kaos, ormas dan suara toa yang terlalu sering menggelegar tiap malam. Sore itu, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah lama Rizal. Letaknya di ujung gang, dekat sungai yang penuh sampah dan nyaris tak berair. Rumah itu dulu sempit tapi hangat. Ibunya, Bu Nur, sudah lama meninggal. Dan setelah itu, Rizal tinggal dengan pamannya yang dikenal keras. Kupandangi rumah rayot itu dari balik pagar kayu. Dindingnya mengelupas, jendela ditutupi kain lusuh. Tak ada tanda kehidupan. Tapi seorang anak kecil, sekitar 8 tahun, muncul dari samping rumah. Kakak siapa? Tanyanya polos. Aku berjongkok, mencoba tersenyum. Kakak dulu teman main Rizal. Kamu kenal Rizal? Anak itu mengangguk. Om Jal suka datang malam-malam, tapi nggak pernah lama. Dia bilang, jangan cerita ke siapa-siapa. Jantungku berdetak, kencang.
Dia pernah kasih kamu sesuatu? Anak itu mengangguk lagi, lalu berlari ke dalam rumah. Tak lama dia kembali membawa sebuah buku kecil bersampul hitam. Aku menerimanya dengan tangan bergetar. Buku itu lusuh, penuh coretan. Tapi di halaman pertama, tertulis, "Kalau aku mati, biar Alif tahu aku tidak pernah lupa." Dada ini serasa dihantam palu. Aku buka halaman berikutnya. Ada coretan tangan Rizal, berisi catatan hariannya, tentang bagaimana ia kabur dari rumah. Tentang malam-malam kelaparan. Tentang dipukuli saat mencoba kerja sebagai buruh cuci motor. Tentang pertemuannya dengan seseorang bernama Bang Rashid, yang memberinya makan, lalu melatihnya. Ormas, bukan tempatku, tapi cuma itu yang sisa. Coretan terakhir ditulis dengan tinta merah. Kalau kau menemukan ini, Liv, maafkan aku, atau hukum aku sekalian. Aku menutup buku itu perlahan, menatap anak kecil di hadapanku yang kini tersenyum lugu. Om Jal itu jahat ya, Kak? Tanyanya pelan. Aku tak bisa menjawab. Tenggorokanku seperti dicekik emosi. Yang kulihat bukan anak kecil. Tapi bayangan masa kecil kami, aku dan Rizal, berlari di lapangan tanah kosong, menendang bola plastik dan tertawa seolah dunia baik-baik saja. Saat kembali ke rumah malam itu, aku tak bisa tidur. Buku itu tergeletak di meja. Aku tahu, di balik coretan itu ada kebenaran yang lebih besar. Rizal bukan hanya anggota ormas. Ia korban, tapi juga pelaku. Istriku duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Apa kamu akan tangkap dia? Aku menoleh. Aku harus, tapi bukan untuk membalas, untuk menyelamatkan dia. Dan mungkin untuk menyelamatkan diriku sendiri dari luka yang tak terlihat ini. Malam itu, setelah aku membaca catatan Rizal yang lusuh, pikiranku hanyut ke masa lalu. Kenangan yang dulu pernah membuatku tersenyum kini berubah jadi bayangan yang menghantui. Aku ingat ketika kami masih bocah, dua anak kampung yang tak punya banyak harta, tapi penuh mimpi. Aku dan Rizal selalu bersama. Dari pagi sampai sore, kami berlari di jalanan berlumpur, bermain petak umpet di balik pagar rumah kosong, dan sesekali mencuri mangga dari kebun tetangga. Hidup kami sederhana, tapi bahagia. Namun, segalanya berubah saat Rizal kehilangan ibunya. Pamannya mengambil alih, tapi bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai penindas. Aku pernah melihatnya memar-memar saat dia pulang ke rumah, tapi dia selalu menyembunyikannya. Katanya, kalau aku cerita, mereka akan makin marah. Aku merasa tidak berdaya saat itu. Tidak bisa berbuat apa-apa selain menyemangati dia dengan kata-kata kosong. Hingga suatu hari, Rizal menghilang tanpa kabar. Aku mencari kemana-mana, tapi tidak menemukan jejaknya. Sekarang, bayangannya muncul kembali di hadapanku sebagai sosok yang berbeda. Matanya yang dulu cerah kini penuh luka dan kekecewaan. Dia bukan lagi teman kecil yang kukenal, tapi bagian dari dunia kelam yang selama ini aku lawan. Aku mulai memahami bahwa keputusan Rizal bergabung dengan ormas bukan karena kejahatan semata, tapi karena terpaksa. Tekanan ekonomi, ancaman dari pemimpin ormas yang kejam, dan rasa kehilangan yang mendalam telah mengurungnya dalam lingkaran hitam itu. Ketika aku duduk di meja kerjaku, aku memikirkan pilihan yang harus kuambil. Menegakkan hukum dengan tegas, atau berusaha menyelamatkan teman lama dari jurang kehancuran. Keduanya berat dan penuh risiko. Aku sadar, perjalanan ini bukan hanya soal menjaga keamanan, tapi juga soal kemanusiaan. Tentang memutus rantai kekerasan yang telah lama membelenggu kehidupan kami. Dengan tekad yang menguat, aku mulai merancang langkah berikutnya. Mencari cara untuk membuka dialog, menggali lebih dalam, dan menemukan jalan keluar yang bisa membawa perubahan. Namun, di balik semua itu, aku tahu satu hal pasti. Konflik yang kutakuti akan segera mencapai puncaknya, dan aku harus siap menghadapi segala konsekuensinya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang sama, tetapi dalam hatiku terjadi pergolakan yang tak pernah kunyatakan kepada siapapun. Aku hidup di antara dua dunia.
Dunia resmi sebagai Babinsa yang harus menegakkan hukum dan menjaga ketertiban. Dan dunia gelap yang mulai kukenal lebih dalam melalui jejak-jejak masa lalu dan orang-orang yang pernah kukenal, terutama Rizal. Setiap pagi aku berpatroli, mengawasi lingkungan dengan penuh kewaspadaan. Tapi di setiap sudut jalan dan gang, aku menyadari ada pergerakan yang lebih besar dan lebih berbahaya daripada sekadar tawuran atau pengrusakan kecil. Ada kekuatan tersembunyi yang mengendalikan dan membentuk kehidupan warga dengan ancaman, ketakutan, dan intimidasi. Aku mulai mencoba mendekati beberapa warga yang pernah kukenal lama. Namun respon mereka selalu dingin, bahkan ada yang menghindar seolah takut mengobrol denganku. "Liv, jangan ikut campur. Nanti repot." Begitu mereka berbisik di belakangku. Aku tahu ketakutan mereka bukan tanpa alasan. Beberapa warga pernah jadi korban intimidasi. Bahkan ada yang harus tutup usaha karena tak sanggup membayar iuran ormas yang menuntut perlindungan dengan harga mahal. Di saat yang sama, aku mencoba mencari informasi lebih banyak tentang Bang Rashid, sosok yang disebut Rizal dalam catatannya. Dia adalah pemimpin ormas itu, pria yang kejam dan licik, yang mengendalikan wilayah ini dengan tangan besi. Informasi sulit didapat, tapi aku berhasil menemukan beberapa petunjuk dari para tukang ojek dan pedagang kaki lima. Mereka bilang Bang Rashid bukan hanya menjalankan bisnis biasa. Dia punya jaringan yang kuat hingga aparat keamanan, bahkan politikus lokal. "Kalau berani lawan, siap-siap aja dihilangkan," kata seorang tukang ojek sambil menunduk. Aku menggenggam secarik kertas berisi nama dan alamat yang didapat dari sumber terpercaya. Aku harus berhati-hati. Sebuah langkah salah bisa berakibat fatal. Malam itu, aku memutuskan untuk menghubungi seorang wartawan lokal yang sudah lama aku kenal, Sari. Dia dikenal berani mengungkap kasus korupsi dan kekerasan di wilayah Jakarta Timur. Aku butuh dukungan dan bantuan untuk membawa kasus ini ke permukaan tanpa membuat risiko yang tak perlu. "Liv, aku tahu ini berat, tapi kita tidak bisa terus diam. Kalau tidak, mereka akan terus menang dan merusak hidup warga," katanya dengan suara tegas saat kami bertemu di sebuah warung kopi kecil. Aku mengangguk. Aku tahu, aku sedang berada di jalan yang berbahaya. Tapi aku tidak bisa mundur. Aku harus melangkah lebih jauh. Antara menegakkan hukum dan menyelamatkan teman lama. Antara menjaga keselamatan keluargaku dan menghadapi kekuatan gelap yang mengancam. Malam itu aku pulang dengan tekad bulat. Perjuangan sesungguhnya baru akan dimulai. Malam itu udara Jakarta Timur terasa semakin pengap, seperti menahan napas sebelum meledak. Aku berdiri di depan rumah, menatap langit kelam yang terpotong oleh bayang-bayang gedung tinggi. Dalam benakku ribuan pertanyaan berputar. Apakah aku siap menghadapi apa yang akan terjadi? Setelah pertemuan dengan Sari, wartawan yang berani dan cerdas, aku mulai merasakan gelombang perubahan yang akan mengoyak keseimbangan yang selama ini kubela. Informasi yang kami kumpulkan sudah cukup untuk membongkar jaringan ormas yang selama ini bermain di bawah radar. Namun, yang paling membuat dadaku sesak adalah fakta bahwa orang yang paling kuperangi, Rizal, adalah korban sekaligus pelaku yang terjebak dalam pusaran kekerasan. Aku tahu bahwa di balik mata dinginnya masih tersimpan luka masa kecil yang sama yang dulu kami bagi bersama. Hari demi hari aku terus memantau pergerakan kelompok itu. Mereka semakin agresif, bahkan tak segan melontarkan ancaman langsung kepadaku. Pesan singkat berisi kata-kata kasar dan ultimatum berulang kali muncul di ponselku. Tapi aku tetap tegar. Ini bukan hanya tentang diriku, tapi tentang masa depan lingkungan ini. Suatu malam, saat aku berpatroli seorang diri, suara gaduh terdengar dari ujung gang. Kupacu langkahku menuju sumber suara. Di sana, sekelompok anggota ormas sedang menganiaya seorang pria yang terjatuh lemah di tanah. Aku mengenali pria itu sebagai salah satu warga yang sering protes terhadap mereka. Tanpa ragu, aku turun tangan. "Berhenti, lepaskan dia." Mereka menoleh dan menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Seorang di antara mereka mengacungkan botol kosong sambil berkata, "Kau yang berani ikut campur, Babinsa?" Namun aku tidak mundur. Dengan sigap aku mengangkat tongkat pentungan dan mengusir mereka.
Mereka kabur dengan teriakan ancaman. Warga yang menyaksikan kejadian itu mulai keluar dari rumah, ragu tapi berharap. Setelah itu aku membawa pria itu ke pos terdekat dan memberinya pertolongan. Rasa lega dan marah bercampur dalam dadaku. Aku tahu, titik api konflik ini mulai menyala semakin besar. Malam itu, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kalau kau terus melawan, bukan hanya motormu yang akan terbakar, Alif. Aku menatap layar ponsel dengan mata membara. Aku tidak akan mundur. Tapi aku juga tahu, risiko yang kutanggung bukan hanya untuk diriku sendiri. Keluargaku, teman-temanku, dan seluruh lingkungan menunggu bagaimana aku bertindak. Dalam gelap, malam, aku berjanji pada diri sendiri. Aku akan mengakhiri kekerasan ini apapun yang terjadi. Karena ini bukan hanya perang antara aparat dan ormas, ini adalah perang untuk keadilan, untuk masa depan yang lebih baik. Sejak ancaman itu datang, langkahku terasa semakin berat. Aku sadar bahwa permainan ini sudah melewati batas. Semua yang kukerjakan selama ini tidak hanya mempertaruhkan karier, tapi juga nyawa dan masa depan keluargaku. Di satu sisi, aku harus tegas demi menegakkan hukum. Di sisi lain, aku harus mempertimbangkan bagaimana menyelamatkan Rizal, teman masa kecil yang kini terperangkap dalam jerat kekuasaan dan kekerasan. Pikiran ini terus mengusikku di sela-sela pekerjaan. Setiap malam, bayang-bayang Rizal muncul dengan wajah penuh luka, menyimpan rahasia yang tak mampu ia ceritakan pada dunia. Aku mencoba menghubunginya lewat perantara, berharap bisa berbicara langsung, mencari jalan keluar yang tak melibatkan kekerasan. Tapi tak mudah. Rizal sudah berubah. Ia menjadi sosok yang dingin dan tertutup. Dalam beberapa pertemuan singkat yang kami lakukan secara diam-diam, aku melihat bagaimana tekanan dan ancaman dari Bang Rashid membekukan hatinya. Ia bercerita tentang bagaimana ia harus melindungi adik kecilnya, yang kini menjadi alasan utamanya bertahan dalam dunia ormas. Di satu titik, Rizal menatapku dengan mata yang penuh konflik. Alif, kau tidak tahu apa yang kurasakan. Jika aku keluar, bukan hanya aku yang mati, tapi keluargaku juga. Suaranya bergetar, tapi penuh. Tekad aku mengangguk perlahan, memahami beban yang ia pikul. Namun, aku tahu bahwa jalan ini harus dilalui. Kalau tidak, kekerasan dan ketakutan akan terus meracuni lingkungan ini. Sementara itu, tekanan dari ormas semakin meningkat. Aku dan keluargaku mulai merasakan dampaknya. Motor kesayanganku yang sudah kubersihkan setiap minggu tiba-tiba hilang. Surat ancaman mulai bertebaran di pos jaga. Bahkan suatu malam, seseorang menggeruduk rumah kami, mengirim pesan jelas agar aku mundur. Namun, aku tidak gentar. Istriku, meski takut, terus memberiku semangat. Liv, kau bukan hanya penjaga keamanan, tapi juga penjaga harapan kami. Aku menarik napas dalam-dalam, menguatkan diri. Pilihan ada di tanganku. Aku harus mencari cara untuk memutus rantai kekerasan ini, sekaligus menyelamatkan teman yang pernah kulihat tumbuh bersama. Tapi, apakah aku mampu? Apakah aku bisa menyeimbangkan antara tugas dan persahabatan yang sudah lama hilang? Malam itu, aku memandang kota dari jendela rumah. Lampu-lampu jalan berkelap-kelip, seolah menjadi saksi bisu perjuangan yang belum selesai. Aku tahu, besok adalah hari yang menentukan. Titik balik yang akan mengubah segalanya. Malam itu, gelap Jakarta Timur terasa lebih pekat dari biasanya. Angin dingin berhembus tanpa arah, menyisir reruntuhan dan jalanan kecil yang menjadi saksi bisu pergulatan yang selama ini terjadi. Aku berdiri di depan jendela ruang tamu, menatap keluar dengan pandangan kosong. Lampu jalan yang berkelap-kelip seperti bintang kecil yang berusaha mengusir gulita. Tapi aku tahu, api yang paling berbahaya bukanlah api yang terlihat oleh mata, melainkan api yang membakar dalam diam, tersembunyi di balik senyuman, janji kosong, dan ketakutan yang memenjarakan. Kujemput napas panjang. Semalam, sebuah pesan masuk lagi di ponselku, berisi ultimatum yang tak bisa diabaikan. Berhenti mengusik, atau kami akan habisi semuanya, kau, keluargamu, temanmu. Aku tahu ini bukan ancaman kosong. Mereka sudah memulai. Tapi aku juga tahu jika aku mundur, mereka menang. Dan mereka akan terus menguasai wilayah ini
dengan kekerasan dan ketidakadilan. Di ruang sebelah, istri dan anakku tidur lelap. Aku mendengarkan napas mereka yang tenang, dan itu memberiku kekuatan. Aku berjanji dalam hati, aku akan melindungi mereka, sekaligus menuntaskan tugas ini, walau harus mengorbankan apapun. Pagi itu aku bertemu dengan Sari di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Matanya yang tajam dan penuh semangat membuatku yakin, aku tak sendirian dalam perjuangan ini. Kita sudah kumpulkan bukti yang cukup, katanya dengan suara rendah tapi mantap. Foto-foto, video, rekaman percakapan, semua menunjukkan bagaimana ormas itu menjalankan terornya. Aku mengangguk, merasakan ada secercah harapan, tapi aku tahu, ini juga berarti mereka akan makin gencar menyerang. Apa langkah selanjutnya? Tanyaku. Kita akan laporkan ke atasanmu dan polisi yang bisa dipercaya. Tapi kita harus hati-hati, karena banyak yang sudah dibeli oleh ormas itu. Jawab Sari. Aku menelan ludah. Dunia memang keras dan licik. Kami sepakat untuk membuat sebuah laporan resmi ke Koramil, sekaligus mengatur strategi agar tidak terjebak dalam perangkap yang sudah mereka siapkan. Namun, aku tak bisa menghilangkan rasa takut akan keselamatan Rizal. Aku kembali menyambangi Rizal, mencoba membuka jalan komunikasi. Aku ingin meyakinkan dia untuk keluar dari ormas itu dan mencari perlindungan. Aku bertemu dia di sebuah rumah kontrakan kecil yang kumuh di pinggiran kota. Wajahnya tampak lelah, tapi sorot matanya masih menyimpan kemarahan dan kepedihan. Kau serius, Liv? Kau yakin aku bisa keluar dari sini hidup-hidup? Tanyanya sambil menatap lurus ke mataku. Aku mengangguk. Aku akan bantu sebisaku. Tapi kau harus percaya. Rizal terdiam sejenak, lalu suaranya menjadi lirih. Aku takut. Alif, aku takut jika aku pergi mereka akan membalas bukan hanya padaku, tapi pada adikku. Aku tahu, itu adalah ketakutan terbesar yang mengunci Rizal dalam lingkaran kekerasan ini. Aku tak ingin kehilangan dia seperti dulu. Kita akan buat rencana yang aman, kataku. Kita tidak akan membiarkan mereka mengancam keluargamu. Dia mengangguk pelan, tapi aku tahu ini bukan keputusan mudah baginya. Kami berdua tahu, untuk keluar dari dunia ini, kami harus menghadapi perang yang jauh lebih besar daripada sekadar pertarungan fisik. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan ketegangan dan kecemasan yang semakin memuncak. Ancaman datang bertubi-tubi, pos jaga kami diserang, bahkan beberapa anggota ormas menyebar fitnah tentangku agar masyarakat semakin menjauh. Namun, aku tidak menyerah. Bersama Sari dan beberapa rekan yang masih bisa dipercaya, aku terus mengumpulkan bukti, merencanakan langkah hukum, dan menguatkan jaringan dukungan di lingkungan sekitar. Suatu malam, ketika aku sedang pulang dari patroli, aku melihat sesuatu yang membuat darahku mendidih. Sebuah motor terbakar di ujung gang, di depan rumah salah satu warga yang sering protes terhadap ormas. Api menjulang tinggi, menerangi wajah-wajah yang berdiri mengelilingi dengan ekspresi puas dan penuh kemenangan. Aku mengenali beberapa pelaku dari anggota ormas itu. Hatiku berdebar keras. Aku tahu ini adalah peringatan paling nyata. Mereka tak segan menggunakan kekerasan terbuka untuk menakut-nakuti dan mempertahankan kekuasaan mereka. Aku segera menelepon polisi dan pemadam kebakaran, lalu mengamankan lokasi agar warga tidak panik. Di tengah kerumunan, aku menangkap pandangan seseorang yang membuat jantungku berhenti sejenak. Rizal. Ia berdiri di sudut, wajahnya tak bisa menyembunyikan perasaan campur aduk antara ketakutan, penyesalan, dan mungkin sesuatu yang lebih dalam, seperti harapan yang tersembunyi. Aku tahu saat itu, kami telah berada di persimpangan terberat, antara keadilan dan pengkhianatan, antara persahabatan dan kewajiban. Malam harinya, aku duduk bersama Rizal di sebuah warung kecil yang hampir tutup. Suasana sunyi kecuali suara jangkrik dan bisikan angin. Kau tahu, Lev, aku benci apa yang kulakukan, katanya pelan. Tapi aku juga benci menjadi lemah. Aku menatapnya, mencoba menghapus segala rasa sakit yang terbaca di matanya. Tidak ada yang lemah saat berjuang untuk keluar dari kegelapan, Rizal. Kau masih punya kesempatan. Dia menatapku lama, lalu menggenggam tanganku erat.
Aku ingin keluar, tapi aku takut mereka akan membunuhku. Aku tak mau keluargaku jadi korban. Aku merasakan beratnya beban yang dipikul temanku itu. Aku tahu, ini bukan sekadar keberanian, tapi juga pengorbanan. Kita akan cari cara, bersama. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendiri. Kami berdua tahu, besok akan menjadi hari yang menentukan. Puncak dari perjuangan yang telah kami mulai. Aku mempersiapkan diri untuk menghadapi badai yang akan datang, dengan segala risiko dan konsekuensinya. Keesokan harinya, rencana kami mulai berjalan. Dengan dukungan beberapa anggota kepolisian yang bisa dipercaya dan Sari yang terus menyiapkan bukti-bukti, kami berusaha melakukan penggerebekan terhadap markas ormas. Namun, seperti yang aku duga, mereka sudah mendapat informasi sebelumnya. Penggerebekan berubah menjadi baku tembak kecil dan kerusuhan di jalanan. Suara sirene dan teriakan bersahutan memecah sunyi pagi itu. Aku berdiri di garis depan, mencoba mengendalikan situasi. Aku melihat Rizal berdiri di sampingku, wajahnya tegang tapi ada kilatan harapan di matanya. Saat situasi mulai membaik, aku tahu bahwa ini baru permulaan. Puncak konflik belum selesai dan jalan kami masih panjang. Tapi aku yakin, selama kami berdiri bersama, ada harapan untuk mengakhiri kegelapan ini. Malam tiba dengan kelelahan yang mendalam, tapi hatiku penuh dengan tekad. Aku tahu, keputusan yang aku buat di babak ini akan mengubah hidup kami selamanya. Antara harapan dan kehilangan, antara cinta dan pengkhianatan, antara hidup dan mati, api dalam sekam itu telah menyala, dan aku harus memastikan api itu tidak membakar kami, tapi membakar ketidakadilan dan kekerasan yang selama ini mengekang kami. Aku terbangun dengan kepala yang berat. Sisa-sisa adrenalin semalam masih terasa, meskipun tubuh sudah dipaksa beristirahat. Langit Jakarta Timur masih gelap, tapi suara kendaraan mulai ramai di jalanan. Semilir angin membawa aroma hujan yang belum turun, seolah memberi tanda akan sesuatu yang besar akan terjadi. Pikiran tentang peristiwa semalam terus menghantui. Bentrokan antara aparat dan ormas itu membuat banyak korban, warga yang terluka, toko-toko yang hancur, dan tentunya kepercayaan yang semakin terkoyak. Di tengah kekacauan itu, aku merasa seperti terjebak dalam pusaran yang tak berujung. Namun, yang paling menyakitkan adalah melihat Rizal, teman masa kecilku, terbaring di ranjang rumah sakit, wajahnya pucat dengan bekas luka dan lebam yang belum hilang. Ia bukan lagi sosok kuat yang kukenal, melainkan manusia yang rapuh dan terluka, terperangkap dalam dunia yang tak pernah ia pilih dengan sepenuh hati. Aku duduk di sampingnya, menahan rasa bersalah yang semakin dalam. Kenapa kau harus terjebak? Sampai sejauh ini, Rizal. Bisiku pelan. Dia membuka mata, menatapku dengan pandangan yang penuh penyesalan. Aku tak punya pilihan, Alif. Saat kau pergi, aku hanya punya jalan itu. Aku tahu, kata-katanya bukan sekadar alasan. Ini adalah pengakuan dari hati yang sudah lelah. Namun, aku juga tahu bahwa masa depan kami tidak bisa terus berjalan seperti ini. Ada harga yang harus dibayar, dan aku tak rela melihat lebih banyak nyawa hancur sia-sia. Hari-hari berikutnya aku fokus pada pemulihan Rizal dan memperkuat bukti-bukti yang kami punya. Aku bertemu dengan Sari dan beberapa anggota kepolisian yang masih memiliki integritas. Kami menyusun strategi untuk mengungkap jaringan ormas ini ke publik dan membawa mereka ke pengadilan. Tapi tekanan datang bertubi-tubi. Ancaman terhadap keluargaku semakin nyata. Rumah kami pernah dilempari batu, dan aku menemukan kertas berisi kata-kata kasar di depan pintu. Namun, aku tahu, mundur bukan pilihan. Aku juga mulai merasakan adanya pengkhianatan dari dalam. Seorang rekan di Koramil yang kukira bisa dipercaya ternyata menjadi mata-mata ormas. Aku harus lebih berhati-hati. Dalam pertemuan rahasia dengan Sari dan beberapa tokoh masyarakat yang ingin perubahan, aku mengusulkan langkah yang lebih radikal. Mengadakan aksi massa damai yang melibatkan warga untuk menekan ormas dan aparat yang korup agar bertindak tegas. Ini berbahaya, Liv, kata Sari. Tapi mungkin satu-satunya cara agar suara kita didengar. Aku mengangguk. Aku akan bertanggung jawab. Ini untuk masa depan anak-anak kita. Hari demi hari, kami menggalang dukungan. Warga mulai berani bicara, anak-anak muda tergerak untuk ikut serta.
Semangat perlahan tumbuh, meski bayang-bayang ancaman tetap menyelimuti. Namun, di tengah gelombang harapan itu, aku menerima kabar buruk. Rizal tiba-tiba menghilang dari rumah sakit. Sari dan aku mencari kemana-mana, tapi tidak menemukan jejaknya. Pesan terakhir yang ia kirim padaku hanya sebuah kalimat singkat. Aku harus pergi demi mereka. Rasa khawatir dan marah bercampur menjadi satu. Aku tahu, jika ia kembali ke ormas, risikonya akan jauh lebih besar. Aku mulai menyelidiki sendiri, menggali petunjuk, dan akhirnya menemukan tempat persembunyiannya di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Ketika aku tiba, suasana mencekam. Rizal tampak menunggu. Wajahnya penuh luka dan kelelahan. "Kau tak seharusnya datang ke sini, Alif," katanya. "Aku tidak akan membiarkanmu terjebak sendirian. Kita harus keluar dari ini bersama," jawabku tegas. Dia menatapku lama, kemudian mengangguk pelan. "Aku lelah, Liv. Aku ingin bebas." Kami merancang rencana pelarian dan perlindungan untuk Rizal dan keluarganya. Sari membantu menghubungkan dengan lembaga perlindungan saksi yang bisa memberi mereka tempat aman. Namun, rencana itu tidak mudah. Ormas sudah mengetahui gerakan kami. Mereka mulai menebar teror lebih agresif. Suatu malam, saat aku sedang mengawal Rizal pulang ke rumah sakit untuk mengambil beberapa barang pribadi, kami disergap oleh sekelompok anggota ormas. Pertarungan sengit tidak terelakkan. Aku dan Rizal berusaha bertahan dengan segenap tenaga. Beberapa warga yang mendengar keributan segera melapor, dan akhirnya polisi datang mengamankan situasi. Namun, dalam kekacauan itu, Rizal terluka parah. Aku memanggulnya dan berlari menuju ambulans. Dalam perjalanan, matanya menatapku penuh makna. "Terima kasih, Alif. Kau sahabat sejati," bisiknya sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Di rumah sakit, aku duduk di bangku ruang tunggu dengan hati yang hancur. Berjuang di medan ini bukan hanya soal fisik, tapi juga jiwa. Aku merasakan betapa rapuhnya harapan dan betapa beratnya perjuangan ini. Namun, aku tahu aku tidak bisa menyerah. Untuk Rizal, untuk keluargaku, dan untuk seluruh warga yang berharap pada perubahan. Ketika dokter keluar dan memberi kabar bahwa Rizal stabil, aku menarik napas lega. Ini adalah titik balik yang kuharap menjadi awal kebangkitan. Keesokan harinya, aku dan Sari mengadakan konferensi pers. Dengan bukti kuat dan dukungan warga, kami mengungkap jaringan ormas itu ke publik. Media mulai meliput secara luas. Tekanan dari masyarakat dan lembaga hukum semakin besar. Namun musuh kami tidak tinggal diam. Mereka mulai melancarkan kampanye hitam, menebar fitnah, dan mengancam balik dengan cara yang semakin licik. Aku merasa seperti berada di medan perang yang tak berujung, tapi aku tahu. Selama aku memegang prinsip, selama ada keadilan yang ingin kubawa, aku harus terus maju. Malam itu, aku duduk di depan meja kerja, menatap foto lama aku dan Rizal. Teman kecilku yang dulu penuh tawa dan mimpi kini menjadi simbol pertarungan antara kegelapan dan cahaya dalam hidupku. Aku berjanji pada diri sendiri, tidak peduli apapun yang terjadi, aku akan terus berjuang. Karena dalam luka dan air mata ini, ada harapan yang tak boleh padam. Hari-hari terakhir ini terasa seperti badai yang terus menghempas, tak memberiku ruang untuk bernapas. Tekanan dari ormas, ancaman kepada keluargaku, dan perjuangan untuk membawa keadilan seperti api yang membakar tulang. Namun, di dalam hati, aku tahu ini adalah ujian terbesar yang harus kuhadapi. Rizal sudah mulai pulih. Meski bekas luka fisik mulai menghilang, trauma yang menggerogoti jiwanya tidak mudah untuk sembuh. Aku sering duduk di sampingnya, mendengarkan cerita-cerita kecil dari masa lalu, mencoba mengembalikan sedikit kebahagiaan yang pernah kami miliki bersama. Suatu sore, di ruang rumah sakit yang sunyi, dia menatapku dengan mata penuh harap. "Alif, kau membuatku percaya bahwa aku bisa berubah, bahwa ada hidup lain di luar kegelapan itu." Aku tersenyum, menepuk bahunya lembut. "Kita semua punya kesempatan kedua, Rizal. Aku di sini untuk memastikan kau memanfaatkannya. Dengan bukti kuat yang kami kumpulkan, plus dukungan masyarakat,
yang kian membesar, akhirnya pihak kepolisian bertindak tegas. Beberapa tokoh ormas yang menjadi biang kerusuhan ditangkap. Media menyebarkan kisah kami, membuka mata publik akan sisi gelap yang selama ini tersembunyi. Namun, kemenangan ini bukan tanpa harga. Beberapa rekan kami di Koramil dan kepolisian harus menghadapi intimidasi dan ancaman. Bahkan, aku mendapat informasi bahwa pemimpin ormas, Bang Rashid, masih bersembunyi, merencanakan balas dendam. Aku tahu pertempuran ini belum berakhir. Tapi aku juga tahu, kami sudah menyalakan api perubahan yang tak bisa dipadamkan begitu saja. Hari-hari berlalu dengan penuh kewaspadaan. Aku dan Rizal mulai membangun kembali kehidupan kami. Aku kembali menjalankan tugas sebagai Babinsa, tapi dengan perspektif baru. Lebih berani, lebih peduli, dan lebih mengerti akan perjuangan manusia yang terjebak di dalamnya. Rizal mulai mengikuti program rehabilitasi dan pelatihan kerja yang difasilitasi oleh komunitas dan lembaga sosial. Perlahan, ia menemukan kembali semangat hidupnya yang sempat hilang. Suatu sore, kami berjalan bersama di taman kecil dekat rumah. Anak-anak bermain, para orang tua bercengkerama, dan suasana damai menyelimuti. Aku menatap Rizal yang tersenyum, tanpa beban. Kau lihat Rizal, ini yang kita perjuangkan. Kedamaian yang sederhana, tapi berharga. Dia mengangguk. Aku berterima kasih padamu, Liv, karena kau tidak pernah menyerah padaku. Aku menepuk bahunya. Kita berjuang bersama, kawan. Ini baru permulaan. Namun, di balik ketenangan itu, aku sadar perjuangan kami adalah bagian dari cerita yang jauh lebih besar. Kisah tentang keadilan, keberanian, dan harapan di tengah kegelapan yang seringkali menyelimuti kota ini. Aku belajar bahwa menjadi Babinsa bukan hanya soal menjaga keamanan, tapi juga menjadi jembatan penghubung antar warga, menjadi teman dan pelindung yang tulus. Aku tahu akan selalu ada tantangan dan konflik yang menghadang, tapi aku yakin, selama ada manusia yang berani berdiri, ada cahaya yang akan menerangi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Malam terakhir sebelum aku menulis catatan ini, aku berdiri di balkon rumah, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit Jakarta Timur. Aku teringat perjalanan panjang yang telah kami lalui, mulai dari kegelapan dan kerusuhan, sampai pada harapan dan kebangkitan. Aku menghela napas panjang, merasakan damai yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Perjalanan ini belum selesai, tapi aku yakin setiap langkah yang kami ambil telah menggoreskan perubahan. Dalam hati aku berdoa agar keadilan dan kedamaian terus tumbuh, mengalahkan kebencian dan kekerasan. Dan aku tahu, aku tidak sendiri.